Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Kholili selaku dosen mata kuliah Etika Politik Pemerintahan. Dan tak lupa kepada semua teman-teman yang berbahagia, di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester berbasis video dengan soal nomor 3, yaitu jelaskan macam-macam lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, lengkap dengan penjelasannya. Nah, untuk lembaga pendidikan pemerintahan Hindia Belanda, pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengabdi pada kepentingan penjajah. Gagasan untuk menyelenggarakan pendidikan modern bagi penduduk Bumi Putra antara lain dicetuskan oleh kaum reformer kolonialis Belanda yang diwakili oleh Senok Burgoni. Secara umum, sistem pendidikan khususnya sistem persekolahan didasarkan kepada golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu. Pendidikan sekolah dasar atau yang sering kita sebut dengan istilah SD, sekolah rendah Eropa atau European Lager School atau ILS. Sekolah ini merupakan sekolah rendah untuk anak-anak keturunan Eropa, anak-anak keturunan Timur, dan anak-anak Bumi Putra dari golongan priayi atau elit yang mulai berdiri pada tahun 1818. Di samping itu juga ada sekolah persiapan masuk ILS bagi anak-anak yang bukan kaum bangsa Eropa, agar anak-anak itu mendapat latihan berbicara bahasa Belanda, sehingga pada saat masuk ILS mereka sudah mampu mengikuti kelas ILS yang mempergunakan bahasa pengantar, yaitu bahasa dari negara Belanda. Yang kedua yaitu Inlandse School atau HIS. Sekolah ini memberi kesempatan bagi anak-anak Bumi Putra untuk masuk sekolah rendah kelas 1 yang juga dimasuki oleh anak-anak Belanda. Sekolah ini jam belajarnya lebih lama, bahan pelajarannya juga lebih luas, dan guru-gurunya dipilih yang lebih baik kemampuan mengajarnya. Pada tahun 1914 HIS direorganisasi menjadi sekolah yang setingkat dengan ILS. Kenapa demikian? Agar mudah untuk melanjutkan ke Mulo, dan persiapan masuk lembaga pendidikan berbagai macam jurusan di HIS. Juga diajarkan bahasa daerah dan bahasa Melayu. Sekolah rendah-rendah dengan bahasa daerah masing-masing. Yang pertama yaitu skala Bumi Putra atau Inlandse School atau kelas 2. Sekolah kelas 2 ini lama belajarnya 5 tahun dan disediakan untuk anak-anak Bumi Putra golongan menengah. Yang kedua, sekolah desa atau Volksschule atau SEKA atau rakyat. Sekolah ini didirikan pada tahun 1907 atas perintah Gubernur Jenderal Van Hout. Sekolah ini tidak diselenggarakan oleh gubernemen, akan tetapi diselenggarakan oleh desa. Guru-gurunya bukan pegawai gubernemen, melainkan pegawai desa.
sekolah desa kurang berhasil menjadi tempat pendidikan, kecuali beberapa sekolah yang memiliki guru yang berpengaruh. Di samping itu, kalau sekolah juga ditambah dengan fasilitas yang cocok dengan 78 kehidupan desa, antara lain gedung sekolah desa diberi bentuk seperti pendopo agar suasana pedesaan dapat membantu kerasnya anak-anak belajar. Tingkatan sekolah umum yang pertama yaitu Mulu atau Mer Wingetberg Lager Onderwijs. Dalam kurung waktu tahun 1914 dibuka kesempatan bagi para tamatan sekolah rendah atau melanjutkan pelajaran lagi mereka ke sekolah umum, yaitu sekolah yang disebut dengan Mulu. Mulu adalah sekolah umum yang berdiri dari serupa dengan sekolah menengah pertama sekarang atau yang kedua Hoger Garger School atau HBS. HBS adalah sama dengan SMA untuk sekarang ini, namun berbeda dengan sekolah menengah lainnya seperti Mulu. HBS murid-muridnya khusus untuk anak-anak Belanda. Sebagian besar murid-muridnya adalah pemuda-pemudi Belanda asli. Akan tetapi ada juga segolongan kecil atau ke sekolah HBS boleh dikatakan tergolong suatu pengecualian, yaitu mereka yang dianggap luar biasa baik oleh masyarakat kolonial Belanda maupun oleh masyarakat Bumi Putra sendiri. Pendidikan kejuruan. 1. Sekolah teknik. Pada tahun 1906 di Jakarta didirikan oleh Koningin Wilhelmina School atau KWS. Kemudian pada tahun 1912 di Surabaya didirikan sekolah macam itu dengan nama Koningin Emma School. Yang kedua, pengajaran pertanian. Pada tahun 1911 di Bogor didirikan Kultur School. Sekolah ini mempunyai 2 jurusan, yaitu jurusan pertanian dan jurusan kehutanan. Dan yang ketiga yaitu sekolah hakim tinggi. Sekolah hakim tinggi atau Reskundige Hogeschool atau RHS didirikan pada tahun 1924 di Jakarta. Sebelum RHS didirikan, sudah ada sebuah sekolah yang mendidik ahli-ahli hukum bangsa Indonesia. Sekolah itu dinamakan dengan Redgate School atau sekolah hakim yang didirikan pada tahun 1909 di Jakarta. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Sekolah ini merupakan persiapan untuk membuka RH. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan jawaban dari pertanyaan nomor 3. Apabila ada kurangnya, ada kurang sopannya baik perkataan atau tingkah laku, kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.